Aku mau kasih tips bagaimana caranya untuk terhindar dari developer bodong atau bagaimana cara memilih developer yang bagus dan amanah. Setidaknya ada 3 di sini yang akan aku sampaikan. Yang pertama, sebelum kita ngambil rumah, pastikan dulu kita tanya ke developernya mengenai legalitas. Tentu saja ya, ini adalah hal yang paling penting. Apa yang harus ditanyakan atau apa yang harus kita ketahui yaitu mengenai sertifikat tanahnya. Apakah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, sudah menjadi hak milik dari developer atau sudah dikuasai oleh developer, atau setidaknya tanah tersebut tidak menjadi tanah sengketa ya. Syukur-syukur kalau misalkan sertifikatnya sudah split per rumah, nah itu lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah IMB yang harus ditanyakan. Kenapa? Karena kalau misalkan IMB-nya tidak ada, dikhawatirkan tanah tersebut adalah tanah yang tidak legal untuk membangun rumah. Sampai kapanpun tidak akan ada IMB-nya, seperti tanah penghijauan ataupun tanah basah, itu tidak boleh dibangun rumah. Nah, kemudian yang kedua, agar kita terhindar dari developer yang kurang bertanggung jawab atau developer yang bodong adalah cek juga track recordnya. Track record bisa dilihat dari mana? Yang pertama, biasanya developer yang bagus itu mereka sudah punya beberapa tahap pembangunan rumah. Misalkan sudah tahap 1 sudah sold out 95% misalkan. Nah, ini sekarang berjalan di tahap 2. Nah, kalau lebih dari 2-3 tahap itu lebih baik lagi. Kenapa? Berarti developer itu sudah berpengalaman di bidang mendevelop perumahannya. Karena developer bodong atau developer yang tidak bertanggung jawab itu ada 2 tipe ya. Ada yang memang dari awal niatnya memang udah nggak bener, mau nipu atau memang udah bodong. Dan yang kedua secara insidental atau mismanagement. Mungkin karena tadi kurang pengalaman ataupun kurang manajemennya tidak bagus. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan kita mau ambil developer, tentu saja kita juga harus waspadai di harga. Jangan pernah tergiur dengan harga murah atau harga miring yang tidak masuk akal. Kalau misalkan di satu daerah mungkin bisa jadi murah ya karena lokasinya, tapi di lokasi tersebut kita juga harus bisa komparasi. Satu lagi bonus keempat, tips untuk terhindar dari developer bodong secara kasat mata juga bisa diperhatikan, yaitu perhatikan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Yang pertamanya jalan. Kalau misalkan developer mau mengeluarkan uang demi kenyamanan penghuninya, alias jalannya dibikin rapi, dibikin lebar, dibikin besar, sudah di paving atau sudah di aspal, itu berarti developernya serius untuk memberikan kenyamanan dari si penghuninya. Salah satu developer yang aku rekomendasikan yaitu Sakinah Residence Cilegon, Banten, yang sekarang ketiga kalinya aku review. Aku bakal review lagi salah satu tipe rumah di sini yaitu tipe Fuji yang ada di belakang saya, 7,25 kali 15 dengan tema atau konsep Skandinavian, mengerucut ke atas, kemudian di atasnya pakai genteng beton, kemudian di depannya cantik banget dengan bukaan yang besar, frame jendela kamarnya gede-gede, kemudian railingnya pakai stainless dan tempered, terus ada wood plank atau conwood ya sebutannya, yang coklat itu dari atas sampai ke bawah itu bener-bener royal banget. Diperhatikan untuk mempercantik si area fasad rumahnya. Sakinah Residence Cilegon, Banten, tipe Fuji, 1 unit lagi. Tipe Fuji ini ada di area paling depan nih. Jadi dekat ke gerbang, kemudian depan jalannya itu, jalan di depannya itu row-nya lebar. Ini kurang lebih sekitar 8 meter. Terus dekat ke masjid juga paling deket. Dan deretan ini adalah deretan yang paling rekomendasi pokoknya. Areanya strategis ya di Sakinah Residence Cilegon, Banten. Ukurannya 7,5 lebarnya, kemudian ke belakangnya 15 meter. Pertama kita bahas yaitu area carportnya dulu nih. Untuk carportnya kurang lebih ukuran 5 kali 25 ya lebarnya. Ini sangat cukup untuk 2 kendaraan. Kemudian juga bisa untuk 1 buah sepeda motor. Dan di alasnya dia pakai keramik ukuran 40 kali 40 dan ada 2 motif nih. Yang satu motif standar, kemudian yang satu lagi dia pakai motif batu sikat seperti ini, keramik batu sikat, dan dibikin beberapa variasi untuk bikin area carport ini jadi lebih menarik. Sebenarnya bikin 2 motif seperti ini juga ada fungsinya loh.
yaitu sebagai pengukur kendaraan. Kalau misalkan kita sudah terbiasa parkir, itu tidak akan terlalu mepet ke depan ataupun terlalu mepet ke belakang dengan cara memperhatikan motif yang dibikin di area carport seperti ini. Terus di sini ada satu buah taman, ukurannya 2 kali 3 meter ya. Ini ada taman, kemudian setiap rumah di perumahan Sakinah Residensi Logan Banten ini dia sudah dikasih satu pohon, namanya pohon tabebuya. Ini ciri khas banget ya, semua rumah itu dikasih pohon tabebuya. Kenapa pohon tabebuya? Pohon tabebuya itu adalah pohon sakuranya Indonesia mungkin ya. Karena nanti kalau misalkan sudah berbunga, itu warnanya bisa cantik, bisa warna kuning, bisa warna putih, bisa warna pink juga. Jadi kalau misalkan sudah berbunga itu bener-bener di area Sakinah Residence Cilegon Banten ini akan seperti di Jepang. Rumah ini juga sudah include dengan kanopi, ukurannya sama seperti carport, 5,25 kali 5 meter dengan ditopang dengan 2 tiang. Tiangnya itu pakai besi hollow. Ukuran besi hollownya 10 kali 5 ada 2. Kemudian rangkanya dia pakai besi hollow juga, ukuran 5 kali 5 cm. Untuk atapnya pakai polikarbonat. Dan di area sebelah sini, ini juga sudah pakai wood plank seperti yang tadi sudah dibahas, kemudian dicat dan di glossy lagi biar lebih mengkilat. Terus di area depannya sudah ada tanaman-tanaman agar mengkolaborasikan warna coklat dan warna hijau nantinya, seperti area sebelah sini ya, cantik banget. Ditambah ada bukaan-bukaan jendela yang besar di area depan rumah sehingga sirkulasi udara dan cahaya ke dalam rumah itu pasti akan melimpah banget. Satu hal yang menarik dari rumah ini adalah adanya hijab sebelah sini. Fungsi hijab ini untuk apa? Yang pertama sebagai penambah estetika karena rumah ini jadi kelihatan lebih cantik dengan adanya susunan bata seperti ini. Kemudian yang kedua sebagai penghalang privacy. Entrance dari rumah ini ada di samping, pintunya ada di samping. Salah satu kelebihan pintu di samping itu agar ketika kita buka pintu tidak langsung menerawang ke dalam ketika ada orang lain yang lewat depan rumah kita. Ditambah dengan adanya hijab seperti ini disusun dengan menggunakan bata, tapi bukan bata biasa, melainkan batanya ini berbentuk heksagonal seperti ini. Koreksi kalau saya salah ya di kolom komentar, bentuknya heksagonal kemudian dengan adanya 2 bolongan seperti ini. Bolongan ini dimaksudkan untuk disusun dan dimasukin rangka berupa besi dan semen agar tidak goyang ketika sudah tersusun seperti ini. Ini warnanya sudah bawaan warna orange, akan lebih cantik kalau misalkan bata ini di coating lagi biar lebih mengkilap gitu ya. Jadi kita punya area depan rumah tidak akan terlalu menerawang ke dalam. Area ini masih bisa masuk sirkulasi udara, tapi cahaya matahari akan terfilter juga. Yuk sekarang kita masuk ke area dalam rumahnya. Handle dari pintu rumah ini juga sudah mengaplikasikan smart door lock. Jadi bisa pakai pin, bisa pakai fingerprint, bisa pakai kartu juga seperti yang di hotel. Kemudian kita bahas sedikit mengenai daun pintunya menggunakan engineering wood atau kayu olahan, sehingga engineering wood ini kelebihannya bisa didesain lebih cantik, lebih rapi, dan ada motif-motifnya seperti ini. Yuk sekarang kita lihat interiornya seperti apa. Sekarang kita bahas satu persatu lebih detail bagian-bagian dari interior rumah ini. Pertama kita masuk ke kamar paling depan dulu ini. Ukurannya 3,5 kali 3 meter. Luas banget ya. Cocok banget untuk kamar orang tua karena tidak naik ke atas, ataupun kamar tamu juga bisa, kamar anak. Dan kita punya satu buah jendela yang gede banget jendelanya. Ini anginnya juga pasti enak banget seperti ini, sepoi-sepoi. Cahaya juga akan maksimal datang ke kamar ini. Kemudian beririsan persis dengan kamarnya ada satu buah tangga. Ini tangga akses menuju ke lantai atas. Di bawah tangga ada satu buah kamar mandi ukurannya 2 kali 2 meter. Kamar mandinya sudah pakai keramik dinding warna putih dan ada sanitary kloset duduk dan showernya juga. Terus, dan ini dia area utamanya. Nah, ini ya. Rumah ini open space. Jadi living, dining, dan kitchen itu ada di satu area terbuka. Luas banget, ukurannya 6,7 meter sampai ke belakang dari depan.
Terus juga yang istimewa adalah beririsan dengan satu buah folding door. Ini bisa dibuka, di balik folding door ini ada taman, juga bisa dimanfaatkan untuk area servis. Sirkulasi udara dan cahaya juga dari belakang ini akan masuk dengan sangat maksimal. Ditambah, beririsan juga di atasnya ada satu buah void yang besar. Rumah ini tuh memanfaatkan banget sirkulasi udara ya. Jadi dari belakang ini bisa juga naik ke atas karena adanya void yang gede banget di sini. Dan tidak lupa area kitchennya nih. Kitchennya juga lebar banget. Wow, ini sudah include sink, meja kompor seperti ini, dan ada kitchen set bagian atas sudah menjadi bagian dari pembelian rumahnya. Yuk sekarang kita naik ke lantai atasnya. Nah, sekarang kita ada di lantai atas. Ada apa aja di lantai atas? Pertama kita masuk dulu ke kamar anaknya. Ukurannya 3,25 kali 3 meter. Luas ya. Ini premium lah untuk luas ukuran kamar anak. Ada sirkulasi udara dan cahaya juga. Ini di atasnya taman yang tadi di belakang folding door. Kemudian ke area sebelah sini, ini masih ada ukuran 2,6 meter. Ini bisa disimpan satu buah televisi dan sofa untuk main PS misalkan, untuk area keluarga bagian atas. Nah, ada juga kamar mandi nih di lantai atasnya, ukuran 1,5 kali 2,5. Ini luas banget, sudah keramik dinding juga, ada kloset duduk dan shower di lantai 2. Nah, dan ini dia area utamanya, yaitu master bedroom. Waduh, gila ya, ukurannya 4,6 kali 3 meter. 4,6 itu kita jadi raja banget ya di kamar kita sendiri dengan area seluas ini. Tidak lupa masih punya private bedroomnya juga. Sudah keramik dinding, ada shower, ada kloset duduknya. Ukurannya 2,5 kali 1,5 meter. Dan hiburannya nggak sampai di sini nih. Masih ada balkon. Wah, ini langsung kayaknya nggak usah pakai AC ya. Jadi masih ada balkon untuk area santai di depan kamarnya persis. Balkonnya juga sudah didesain tidak abal-abal dengan menggunakan list stainless, kemudian kaca tempered. Itu udah mahal banget ya untuk tempered dan stainless steel seperti itu. Rumah tipe Fuji ini sedang didiskon besar-besaran loh, yaitu diskon senilai 200 juta plus masih ada ekstra diskon 70 juta. Tidak sampai di sana, ditambah masih ada promo 9G. Gratis water heater, gratis kitchen set, gratis kanopi, gratis kompor tanam, gratis smart door lock, gratis AC, gratis sepeda lipat, gratis internet dan CCTV, gratis smart home. Duh, banyak banget gratisnya ya. Untuk info lebih lanjut, langsung hubungi official marketingnya di 0857 2220 0354. Terima kasih.